له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال أيضا: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وقال أيضا: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد. Saudaraku seiman, bapak-bapak, para penuntut ilmu, ibu-ibu yang kami muliakan, jamaah sekalian, rahimani wa rahimakumullah. Pertama-tama kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, mutirna bi fadlillahi wa rahmatih. Baru saja tadi Allah Subhanahu wa taala menurunkan hujan dengan karunia-Nya. Semoga dengan hujan tersebut para petani tanamnya, padinya, apa yang ditanam subur, berkah dan makmur. Amin. Kemudian tidak lupa kita marilah meningkatkan takwa kita pada Allah Subhanahu wa taala. Pada malam yang ini, berkah ini, kita akan melanjutkan tentang masalah yang berkaitan dengan masalah kuburan, yang dimana memang kuburan adalah awwalu manazil, pintu pertama menuju akhirat. In naja fama ba'da aisar. Kata Nabi SAW, kalau saat masuk pintu pertama kita mampu dan Allah berikan kemudahan, maka selanjutnya setelah itu akan mudah. Wa illa, kalau tidak, ternyata di alam kubur kita tidak bisa masuk lancar urusannya, maka kedepannya akan lebih ruwet lagi, lebih susah lagi. Karena di dunia itu juga ada azab, di alam barzah adalah juga azab, dan setelah itu lebih lagi. Kuburan tempat kembali kita semua, laki-laki maupun wanita. Kita pasti akan ke sana. Sehingga suatu hari Nabi SAW bersama para sahabat saat itu lagi di kuburan. Kemudian Nabi SAW dengan para sahabatnya menjelaskan tentang jenazah, ruhnya mayit. Kemudian Nabi SAW bersabda,
bimithli hadza fa'iddu, kata Nabi sallam, yang demikian ini a'iddu, siapkan. Kenapa harus disiapkan? Hadis lain, innahum, Nabi sallallahu alaihi wasallam melewati sebuah kuburan, dua kuburan, innahum la yu'adzaban, duanya diazab. Nabi diberitakan oleh malaikat hal yang gaib. Nabi tahu suatu yang gaib bila itu mendapatkan berita. Kalau tidak dapat berita, Nabi tidak tahu. Karena Nabi tidak tahu, sebagaimana kita tahu gaib. Nabi tahu gaib bila diberitakan, bila diwahyukan. Diberitakan kepada Nabi, sesungguhnya penghuni ini diazab. Kenapa? Yang jadi pelajaran buat kita. Kata Nabi SAW, satunya wa kana yas'a bin namimah, satunya suka adu domba. Kalau adu domba, sudah di mata kita itu besar, karena adu domba orang bisa bunuh-bunuhan, mudaratnya besar. Tetapi yang perlu kita renungkan setelah itu, kata Nabi SAW, satunya lagi la yastati'u min bauli, satunya itu diazab juga oleh Allah di alam kubur dikarenakan tidak bersuci saat buang hajat. Saudaraku seiman, buang hajat, kalau menurut kita ini kan ya suatu yang sepele, dia buang hajat terus dia nggak bersihkan kemaluannya, dia nggak istinja, ya mungkin sepele. Tapi ternyata di mata Allah Subhanahu wa ta'ala itu besar. Dan hal yang sepele ini malah ternyata diberitakan di dalam alam barzah diazab. Sehingga ini menunjukkan pentingnya kita muhasabah, selalu muhasabah. Karena Allah Jalla wa Ala berfirman, wa ma tadri nafsum bi ayyi ardin tamut. Jiwa kita tidak tahu kita meninggal di mana, kita tidak tahu. Ada orang meninggal di tengah malam, ada orang meninggal mungkin itu di tengah hutan, di tengah lautan, di saat terbang, nggak tahu. Maka benar kata Nabi SAW, fa'iddu, siapkan. Kita tidak tahu kapan kita. Namun pasti kita akan mau tidak mau harus melewati pintu itu. Mau tidak mau kita harus melewati. Nah, ada sedikit yang perlu kita saling mengingatkan adalah sebagian orang menyepelekan masalah ziarah kubur. Padahal dahulu, subhanallah, Nabi SAW sering berziarah kubur. Para sahabat, para tabi'in, bahkan kita boleh berziarah ke kuburan yang non muslim untuk mengingatkan kematian. Karena memang dahulu Nabi SAW melarang kubur. Kunna nahitukum an ziyaratil kubur fal anta zuruha. Dulu memang Nabi melarang, tapi sekarang silakan. Karena di dalam berziarah kubur mengandung untuk mengingat kematian. Nah, Nabi SAW suatu hari, hadis Abu Hurairah ini, hadis yang sangat masyhur, Imam Muslim juga, izin melewati sebuah antara kota Makkah dan Madinah, Abwa, sebuah tempat namanya Abwa, melewati kuburannya ibunya.
Nabi SAW minta izin untuk berziarah. Fa'adhina lah. Allah mengizinkan. Di situ Nabi SAW benar-benar menangis. Tidak ingin menangis, tapi pada akhirnya terdengar suara tangisan dan kencang sampai dikatakan balla thara, basah itu tanah di bawah, basah tanahnya karena mengingat kematian Nabi, mengingat ibunya juga di situ. Sampai kemudian para sahabat bertanya, "Ya Rasul, ada apa engkau menangis?" Di situ juga Nabi SAW minta izin pada Allah untuk dapat ampunan bagi ibunya. Walam ya'dzan. Nabi tidak diizinkan. Utsman bin Affan adalah seorang sahabat yang juga sering berziarah. Dan setiap ziarah itu Masya Allah nangis beliau. Setiap ziarah beliau nangis, suka nangis. Umar bin Abdul Aziz sama, suka ziarah. Intinya di orang-orang soleh sebelum kita, mereka suka berziarah dan mereka menangis saat berziarah. Saat masuk kuburan mereka menangis. Jadi renungannya adalah kita. Utsman bin Affan yang telah membeli surga dengan hartanya yang begitu banyak, menginfakkan semua banyak hartanya, namun saat di kuburan menangis. Renungannya di kita, kadang-kadang kita ini tidaklah datang ke kuburan kecuali karena ada jenazah. Hanya ada jenazah baru kita ke kuburan. Kalau enggak ada jenazah, nah, padahal sunnah ziarah kubur itu ada. Kunna nahaitukum an ziyaratil kubur falan tasuruha. Min sunnah. Kana ja'ala Nabi sallallahu alaihi wasallam ja'ala Allah haraman thumma ba'da dzalika ja'ala sunnatan. Dulu Allah melarang, haram hukumnya, tapi setelah Allah jadikan itu sebuah sunnah. Namun kadang-kadang kita tidaklah datang untuk ke kuburan kecuali hanya saat jenazah. Padahal dibolehkan, dianjurkan antum tiba-tiba datang, kita salah seorang di antara kita ke kuburan, kemudian duduk di situ merenungkan. Jamaah rahimani wa rahimakumullah. Yang kedua juga renungannya adalah, kalaulah semua para Nabi SAW yang seperti itu, kemudian Utsman bin Affan yang telah membeli surga dengan hartanya, Umar bin Abdul Aziz, imamun adil, imam yang sangat adil, saat di kuburan menangis. Adapun kita saat kita lagi mengiring jenazah, ngobrol satu sama lainnya, berbincang-bincang, ini renungan buat kita. Karena fadilahnya besar, maka karena fadilah mengingat kematian besar sekali. Orang kalau benar ingat kematian, tadinya mungkin agak nakal, mungkin tiba-tiba berubah itu. Iya, bisa berubah. Jamaah rahimani wa rahimakumullah. Oleh karena itu, mari setelah ini kita hidupkan sunnah ini dengan tata cara yang benar. Bahkan kalau kita memang keadaan mungkin iman lemah, kita kadang-kadang perlu untuk ke kuburan. Dibolehkan. Jamaah rahimani wa rahimakumullah. Alam kubur itu jenazah
Karena ada sebuah hadis Nabi SAW ya tentang asyi'ul janazah, untuk jenazah itu dipercepat. Kalau itu adalah sebuah yang kebaikan, yuqaddimun, ada sesuatu yang mendahulukan kebaikannya. Kalau dia adalah seorang yang jenazah itu salih. Kalau jenazah itu tidak salih, maka kita memikul suatu yang berat, kejelekan, kita memikul kejelekan saat itu. Setelah itu ada hadis, setelah itu ternyata jenazah itu saat kita bawa, apa yang dia katakan? Dia mengatakan, tapi kita nggak dengar. Hadisnya apa? Qaddimuni, qaddimuni, qaddimuni. Ayo segerakan aku, cepat. Jenazahnya berbicara, kata Nabi SAW. Namun kita tidak mendengar. Kenapa? Karena di alam barzah ada dua hal. Di saat itu dia ingin segera mendapatkan kenikmatan alam barzah. Karena di alam barzah ada dua pilihan. Ada kenikmatan, juga ada siksa kubur. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman tentang Fir'aun, "An-naru yu'raduna 'alaiha ghuduwan wa 'ashiyya." An-nar, neraka itu dipaparkan kepada Fir'aun setiap pagi dan sore, menunjukkan adanya siksa kubur. Berkata dalam hadis lain, setelah ditanya tentang 3 pertanyaan, kalau dia nggak bisa, akan dipukul dengan besi. Setelah itu dia akan menjerit, tidak ada yang mendengar, semua akan mendengar di sekitar dia kecuali jin dan manusia. Maka di sini marilah kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala untuk mempersiapkan apa yang kita bawa saat dalam kubur. Karena dalam kubur yang kita bawa amalan salat, amalan puasa, amalan sedekah, amalan senyum, amalan salam, amalan untuk ilmu, juga amalan dosa, juga amalan dosa. Mungkin kita berbohong juga akan masuk. Mungkin kita meninggalkan salat juga akan masuk. Mungkin kita tidak berbakti kepada orang tua juga masuk. Semuanya masuk. Bukan cuma amalan kebaikan, tapi amalan kejelekan juga masuk. Jamaah rahimani wa rahimakumullah. Kemudian selanjutnya yaitu di sini hukum man ya'ti ila qabrin nabiyyin aw salihin wa yas'aluhu wa yastanjidu bih. Hukum mendatangi kuburan orang saleh, para nabi, namun di situ dia meminta, wa yastanjid, kemudian juga ia juga meminta bantuan, istinjat, minta bantuan. Dikatakan di sini apabila dia meminta saat dia datang ke kuburan orang saleh, kemudian ayyas'alahu, dan dia meminta tentang hajatnya. Misalnya dia mengutarakan, aku sakit ini, aku sakit komplikasi, sudah bertahun-tahun tidak kunjung sembuh. Dia mengutarakan kepada orang saleh yang dalam kubur tersebut. Ada kepada nabi, kuburan nabi, atau dia menyampaikan tentang
bahkan utangnya, ayyaqdiya dainahu, tentang menyampaikan tentang utangnya dan lain sebagainya, maka ini diharamkan, dan ini adalah kesyirikan yang nyata. Sebagian orang melakukan ini dikarenakan memang tidak mengerti, atau sebagian mengatakan saya bukan orang soleh, saya orang biasa, sedangkan gak pantas saya ini berdoa kepada Allah karena saya berlumuran dosa. Kalau saya berdoa kepada, meminta lewat orang soleh ini, insya Allah doanya lebih mustajabah. Jamaah rahimani wa rahimakumullah. Sebagaimana bahwasanya intinya tidak dilarangnya mendatangi kuburan orang saleh, kuburan para nabi, bahkan termasuk sunnah ziaratul kubur. Namun jangan sampai kita meminta kepada yang dalam kubur. Adapun merasa dirinya jauh dari Allah, kemudian butuh orang saleh, maka mintalah kepada orang saleh yang masih hidup. Sebagaimana dulu para sahabat, saat Rasulullah SAW sudah meninggal, para sahabat meminta doa itu kepada Abdullah bin Abbas atau pamannya, yaitu Abbas. Kalaulah itu dibolehkan, meminta kepada orang, bahkan Nabi Muhammad SAW, seharusnya para sahabat saat itu sudah lama tidak turun hujan. Seharusnya para sahabat datang semua ke kuburan Nabi, kemudian meminta kepada Nabi. Tapi mereka tidak melakukan, karena itu termasuk menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Mereka meminta kepada Abbas, paman Nabi SAW, yang termasuk ahlul bait, keluarga Nabi SAW. Dalam surat Az-Zumar ayat 3, Allah menjelaskan keadaan orang musyrikin. Mereka mengatakan, ma na'buduhum illa liyuqarribuna ila Allahi zulfa. Ma na'buduhum, kami enggak nyembah mereka kok. Yang ngabulkan, kami meyakini yang mengabulkan semua permintaan kita itu Allah. Kami meyakini Allah, bukan dia yang mengabulkan, bukan si mayit yang mengabulkan. Kami meyakini Allah. Jadi kami itu tidak menyembah mereka. Allah menceritakan orang musyrik zaman dahulu. Ma na'buduhum, tapi ma na'buduhum illa liyuqarribuna ila Allahi zulfa. Tapi begini loh maksudnya, aku nyembah mereka itu bukan nyembah, tapi aku ini berdoa kepada mereka karena untuk mereka ini mendekatkan. Karena mereka adalah orang yang sudah dekat dengan Allah, kita nempel. Dan Allah kisahkan ini tentang keadaan orang musyrik zaman dahulu seperti itu, mengatakannya dalam surat Az-Zumar ayat 3. Bahkan kemudian Allah Subhanahu wa taala menegaskan di ayat yang keempat, artinya perkataan
Allah mengingkari tentang mereka mengatakan aku nggak nyembah mereka, aku nggak nyembah kok, aku cuma minta tolong. Mereka lebih dekat dengan Allah, aku ingin nempel. Allah ingkari. Allah mengisahkan tentang mereka orang musyrik, maksudnya Allah ingkari. Dengan ayat keempat Allah mengatakan, "Lau aradallahu an yattakhidha waladan lastafa mimma yakhluqu ma yasha." Lau aradallah, seandainya kalau Allah ingin mengambil ayattakhidha walada, mengambil anak, artinya gini loh. Allah mengatakan, kalau boleh Allah itu mengambil anak, ya udah Allah punya anak, minta aja ke anaknya Allah, ke Allah, insya Allah lebih dekat dengan Allah, jauh lebih dekat. Tidak usah nabi, tidak usah orang saleh, anak saja. Allah menegaskan, lau aradallahu an yattakhidha walada, seandainya Allah boleh mengambil anak, lastafa mimma yakhluqu ma yasha. Tapi kata Allah, enggak mungkin Allah mengambil anak. Subhanallah, Maha suci Allah, Maha suci Allah. Seandainya kalau boleh mengambil anak, yang paling dekat berarti kan anak kan, mintalah kepada. Tapi Allah mengatakan seandainya, enggak boleh. Tapi subhana, kata Allah, enggak mungkin. Subhana, Maha suci Allah. Apalagi orang saleh. Bukan berarti ayat ini menyepelekan orang saleh, merendahkan kedudukan saleh. Hak mereka saleh indallah, hak mereka. Para nabi derajatnya aliyah, tinggi. Namun kita bermuamalah sebagaimana mestinya, sesuai dengan kedudukannya. Jamaah rahimani wa rahimakumullah. Sehingga suatu hari Nabi SAW, ya para sahabat, wa qad ruwiya anna sahabah qalu, para sahabat itu saat itu mengatakan, ya Rasulullah, dia para sahabat bertanya sama Nabi, ya Rasulullah, wahai Rasul, Rabbuna qarib fanunajihi am ba'idun fanunadihi. Ya Allah, sebetulnya itu, ya Rasul, sebetulnya Allah itu dekat, terus kita berdoa menyerunya, berdoa dengan suara yang rendah, atau Allah itu jauh sih, atau Allah jauh terus kita panggil dengan suara yang keras. Apa kata Rasulullah SAW? Saat itu pertanyaan itu langsung Allah turunkan surat Al-Baqarah ayat 186. Wa idza sa'alaka ibadi anni wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Katakan Muhammad, apabila mereka bertanya kepadamu, hamba-hambaku ini, tentang diriku, tentang aku, kata Allah, katakan ke mereka, inni qarib, Allah dekat, Allah dekat. Kadang-kadang sebelum kita tidur, kalau kita punya masalah, ada sesuatu yang berat di dalam kehidupan kita, kadang-kadang kita bingung cari solusi. Subhanallah, kalau kita punya tulisan, dalam tulisan itu kalimat lafdzul jalal, tempelan kalimat lafdzul jalal, kita tempel saja di dinding kita. Kita mau tidur, kita pandang kalimat Allah itu, kita pandang kalimat Allah itu, terasa dekat.
terasa dekat. Apalagi tatkala sujud. Fa aksirud du'a fit sujud. Perbanyak doa saat sujud. Allah dekat. Terus sekarang Allah mengatakan inni qarib. Aku dekat. Terus kenapa harus jauh-jauh kita mencarinya solusi? Kemudian saat itu juga dalam hadis fi safarin, dalam suatu safar pergian itu para sahabat itu wa kana yarfa'una aswatahum bitakbir, para sahabat takbirnya kenceng-kenceng. Takbirnya kenceng-kenceng sampai suara itu kenceng sekali. Sambil jalan takbir kenceng. Karena semangatnya. Semangat. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Sambil jalan kenceng sekali. Semangat. Agar orang semangat, apa salahnya? Orang semangat apa salahnya? Semangat. Tapi Nabi tegur. Kata Nabi SAW, ya ayyuhan nas, arbi'u ala anfusikum, wahai manusia, lembut, rendahkan suara. Maksudnya begitu, jaga diri, maksudnya lembutkan, rendahkan suara. Fa innakum la tad'una asamman wala ghaiban. Sesungguhnya kalian itu tidak meminta kepada zat yang tuli dan zat yang gaib. Tidak ada. Maksudnya begini, minta dengan suara yang enggak usah tinggi-tinggi. Ud'u rabbakum tadarru'an wa khufiya, dengan suara yang rendah, riri. Karena Allah zat yang maha sami', maha mendengar. Allah zat yang maha mendengar. Karena sesungguhnya kita tidak meminta kepada zat yang maha, Allah zat maha mendengar. Dan Allah qarib, dekat, bukan enggak ada. Bal tad'una sami'an qariban, akan tetapi bahkan kalian itu sebetulnya meminta kepada zat yang maha mendengar lagi dekat. Kata Nabi SAW, ditegur padahal saat itu mengucapkan takbir. Ditegur sama Rasulullah, kok mau ngoyomen toh, lirih gitu loh. Allah zat yang maha mendengar dan dekat. Ya orang semangat apa salahnya? Tapi Nabi ingin memberikan pelajaran. Jamaah rahimani wa rahimakumullah. Dalil-dalil ini yang menunjukkan bahwasanya Allah dekat, menunjukkan apa? Kita tidak perlu meminta kepada Allah secara asalnya lewat orang lain. Bahkan Allah mengatakan, qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim. Bahkan Allah mengatakan, ya ibadiyalladzina asrafu, wahai hamba-hambaku yang melampaui batas, banyak dosa. Kan ada orang dia meminta kepada kuburan, dia mengatakan, aku bukan orang soleh, aku nih jauh dari Allah. Ya masa sih aku gak pantas, dosaku banyak gak pantas aku. Nah, bahkan kata Allah justru qul ya ibadiyalladzina asrafu, wahai hamba-hamba aku, kata Allah, hamba-hambaku yang melampaui batas, yang banyak dosanya, yang banyak mendolimi diri sendiri. La taqnatu mir rahmatillah, kata Allah, jangan putus asa terhadap rahmat Allah. Artinya kita meminta saya sama Allah, Allah kasih. Rahmat Allah luas. Sebetulnya kita tidak butuh, karena Allah tadi sami'un qarib, inni qarib, Allah dekat, enggak butuh kita. Kalau memang kita
kurang pede, maka silakan kepada orang soleh yang masih hidup. Sekali lagi yang masih hidup. Kenapa? Seperti ini jamaah rahimakumullah. Kalau kepada yang sudah meninggal, seandainya saya bertanya, apakah yang meninggal, kita ngutarakan tek 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 1 poin A, poin 2, poin 3. Apakah yang meninggal tahu masalah kita? Tahu? Dia nggak tahu. Taib. Orang yang melakukan meminta kepada kuburan mengatakan dia tahu. Taib, dia oke, tahu. Oke, sepakat. Dah, sepakat apa? Sekarang kalau dia tahu, mana yang lebih tahu, Allah apa dia? Allah apa? Orang yang salah ini. Tentu Allah yang lebih tahu detailnya, kebutuhannya, hikmahnya. Allah lebih tahu. Maka saat kita kemudian meminta kepada yang di dalam kubur, itu sebetulnya kita meremehkan Allah. Taruhlah kita katakan sepakat, yang dalam kubur tahu, yang udah meninggal tahu. Taruhlah sepakat. Mana yang lebih tahu? Allah atau yang dalam kubur? Jamaah rahimakumullah. Di dalam urusan gaib tidak bisa kita gambarkan sebagaimana urusan kita di dunia. Kita tidak pungkiri di dunia kita butuh ada perantara. Mau ketemu presiden harus ketemu dengan sekretaris atau yang bikin jadwal. Mau ketemu dengan bupati dan sebagainya. Kita butuh. Wajar mereka butuh dengan itu karena memang mereka adalah manusia yang lemah. Kita adalah manusia lemah. Sehingga butuh apa? Yang ngaturin jadwal, yang ngatur ini, yang ngatur ini, yang ngatur ini. Coba seandainya dia tidak misalnya bupati misalnya. Coba seandainya bupati ini adalah orang yang masya Allah, ilmunya banyak, nggak butuh jadwal itu. Tapi karena manusia, kemampuannya terbatas, pandangan saja terbatas, pandangan saja terbatas. Jangankan seperti itu, kita tanya, di dalam kantong ini ada apa? Nggak bisa menjawab. Pandang terbatas. Apa yang nampak? Karena lemahnya manusia sehingga dia butuh perantara. Kita butuh. Dia butuh yang ngatur jadwalnya. Dia yang butuh ini. Kita butuh. Sehingga kita perlu bertanya, konsultasi ke sana. Tapi Allahu Akbar. Allah zat yang maha besar. Allah zat yang maha alim. Bahkan Nabi SAW bersabda, "Ma min muslimin yad'u." Setiap muslim dia berdoa pada Allah dengan doa dan kemudian tidak qati'atir rahim, tidak juga di situ ada memutus silaturahmi, kecuali Allah akan berikan tiga hal. Yang pertama, Allah akan segera kabulkan. Atau yang kedua, kalau tidak, yansarif, Allah akan palingkan dia dari musibah. Kalau tiga, yudakhir, Allah akan simpan doanya di akhirat. Tiga ini Allah akan berikan. Sampai para sahabat pernah mengatakan, kalau begitu kita harus memperbanyak doa saja sama Allah, banyak minta. Karena kan Allah selalu memberikan tiga, pasti dikabulkan. Apa kata Nabi SAW? Fallahu aktsar. Allah lebih banyak lagi. Maksudnya apa? Kalau kita minta 1 gitu, 1, 2, 3, 4, 5 hal, Allah akan mengabulkan lebih dari 5 hal, sampai 10 bahkan. Bahkan betapa banyak orang itu berdoa sama Allah meminta sesuatu, saat Allah kabulkan
lebih dari apa yang dia minta, malah kaget. Kaget. Jamaah rahimani wa rahimakumullah. Sehingga ya, di sini dikatakan anta idza da'auta hadza fa in kunta tadhunnu annahu a'lamu bihalika wa aqdaru ala ata'i su'alika. Kamu jika meminta kepada ahli kubur, sebetulnya tadun, ya, kamu mengira ya sesungguhnya ahli kubur ini lebih mengetahui tentang kondisi saya, lebih mengetahui keadaan saya, dan lebih mampu untuk memberikan. Maka ini tentu suatu jahlun wa dhalal, suatu pemikiran yang jahil, bodoh. Karena Allah yang lebih tahu, Allah yang lebih tahu, dan Allah yang lebih mampu. Dan kelihatan dalam sebuah hadis tentang hadis istikharah, Nabi SAW mengajarkan dalam hadis istikharah, Allahumma inni astakhiruka bi'ilmika wa astaqdiruka biqudratika. Ya Allah, aku meminta pilihan dengan ilmumu, dan aku minta kemampuan dengan kemampuanmu. Wa as'aluka min fadlikal azim, dan aku meminta dari karuniamu yang agung. Apa kata dalam hadis istikharah? Fa innaka taqdir wala aqdir. Engkau yang menentukan, yang mentakdirkan, bukan saya yang mentakdirkan. Wa ta'lamu wala a'lam. Engkau zat yang maha lebih tahu, dan bukan aku yang lebih tahu. Wa anta 'allamul ghuyub. Engkau zat yang maha mengetahui gaib. Di dalam hadis ini istikharah diajarkan oleh Nabi SAW bahwa Allah yang lebih tahu, Allah yang lebih ngerti tentang kondisi kita. Jangankan orang lain, sebetulnya kalau mau kita ringankan pikiran kita, kalau mau kita akui, yang tahu kondisi kita orang lain atau kita sendiri? Kira-kira yang lebih tahu tentang kondisi kita, keadaan kita, orang lain atau kita sendiri? Bahkan misalnya ibu kita sendiri aja, atau bapak kita lah, atau yang serumah tinggal sama kita, mana yang lebih tahu tentang diri kita? Yang tinggal serumah dengan kita atau kita sendiri? Kita sendiri. Sepakat. Yang kita sendiri aja mengatakan kita lebih tahu, ternyata di hadapan Allah, Allah lebih tahu. Sekali lagi, yang kita sendiri mengakui kita lebih tahu kondisi kita, kita lebih tahu, tapi ternyata Allah lebih tahu daripada kita. Kita pinginnya A, ternyata Allah mentakdirkan B, karena Allah lebih tahu bahwa yang A itu nanti ke depannya nggak baik, yang B ini yang baik. Kalau mau meringankan pikiran, lantas kenapa harus meminta kepada orang lain? Jangankan orang yang sudah meninggal, taruhlah kepada yang masih hidup, boleh saja. Ada orang saleh, ahli ibadah, doanya mustajabah, doanya mustajabah. Bahkan beliau saja tahulah boleh meminta,
Bahkan beliau saja tidak tahu tentang diri kita. Cuman kadang-kadang kita hanya bisa nitip doa, nitip pun dengan lafaz yang umum. Tapi sekali lagi, seandainya pun kita ngasih detail, tetap yang mengabulkan, yang kemudian mentakdirkan itu Allah lebih tahu. Di sini menunjukkan, ayo kembalikan husnudzon kita kepada Allah. Kuatkan kembali. Kalau memang kita punya masa lalu, dosa masa lalu, faman taba wa aman, barang siapa yang dia taubat dan dia kemudian beriman, wa amila salihan, dan beramal saleh, wa amila amalan salihah, dan kemudian beramal saleh, faulaika yubaddilullahu sayyiatihim hasanat. Mereka itu adalah orang-orang yang akan diganti kejelekan dengan kebaikan. Sudah, tenang saja. Allah, bahkan kata Nabi SAW, orang sudah apabila dia punya masa lalu, terus dia bertaubat, seakan-akan dia sudah tidak punya dosa. Bahkan muslim, memang kalau saya dia melakukan, kemudian antum sindir, antum sok suci loh, sok gini, tidak berhak kita mengatakan kalau dia udah bertaubat, falaisa lahu dzam, dia udah nggak punya dosa. Kembalikan optimis kita kepada Allah. Selama ini kadang-kadang tanpa kita berdoa, Allah berikan kita begitu banyak. Selama ini betapa banyak Allah kabulkan doa kita tanpa minta kepada orang lain. Selama ini Allah banyak menyelesaikan masalah kita tanpa kita minta bantuan kepada orang lain. Sehingga kembalikan, ini masalah itu kembalikan, kuatkan keyakinan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jamaah rahimani wa rahimakumullah. Ya. Apa yang kami paparkan terakhir itu menunjukkan adalah bahwasanya berdoa kepada yang mayit tidak dibenarkan. Kepada yang mayit yang salih, saat kita tidak mengatakan tidak boleh berdoa kepada mereka, bukan itu merendahkan, tetapi justru hak mereka adalah salih, mereka adalah orang yang dekat dengan Allah, hak mereka tetap terdapat, tetap didapatkan, dan tidak ada di situ merendahkan. Namun ya, di situ memang termasuk menyekutukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Terakhir dalam surat Nuh, itu ya, yang dimana waddan wala suwa'an wala yaghutha wa ya'uqa wa nasra, wad, suwa', ya'ud, nasr, ya'uq. Mereka ini adalah orang saleh. Mereka adalah orang saleh. Tetapi sama Allah, sama Nabi Nuh saat itu dilarang meminta kepada mereka. Allah kesyirikan saat itu muncul di zaman Nabi Nuh. Allah melarang. Nah, jamaah rahimakumullah, kalau kita juga mau berpikir sejenak dan renungkan sebelum tidur, apa bedanya? Ini adalah berhala, yang ini adalah kuburan. Bedanya apa? Hanya bedanya adalah sini benda, sini pun tanah. Tapi semua sama, sudah meninggal. Sama. Ini sudah meninggal, sini juga sudah meninggal. Kalau sama sudah meninggal, yang sini dilarang, maka sini pun juga dilarang.
Kalau kita mengatakan nggak boleh kepada berhala, karena berhala itu meminta, itu cuman benda. Tapi hakikatnya semua udah meninggal. Sebetulnya adalah kepada mengkultuskan orang soleh, ini masalahnya. Udah meninggal, ini masalahnya. Titik poinnya di situ. Jadi sebetulnya sama. Dan ini adalah dalil yang kuat sekali tentang bahwasanya dilarangnya untuk meminta kepada kita, mendoakan mereka butuh dengan doa kita. Makanya kita doakan salat jenazah. Saat salat jenazah kita doa. Maka masa ada orang soleh meninggal belum dikubur, kita nyolatinya malah minta doa? Tidak. Bayangin, Abu Bakar saat meninggal disolatkan, Rasul saat meninggal disolatkan, bacaannya sama. Doanya doa orang meninggal. Berarti apa? Mereka saja saat sudah meninggal butuh dengan doa kaum. Masa Rasulullah saat meninggal para sahabat doanya minta kepada Rasulullah? Masa Abu Bakar saat meninggal doa sholat jenazahnya adalah bukan Allahumma firlahu, tapi Allah apa gitu? Ya Abu Bakar, atau sama semua. Saat Abu Bakar meninggal, ya Allahumma firlahu. Saat Umar meninggal, Allahumma firlahu. Saat Utsman bin Affan meninggal, Allahumma firlahu. Saat Ali bin Abi Thalib meninggal, Allahumma firlahu. Menunjukkan mereka semua butuh dengan doa kita. Siapa yang lebih soleh daripada Abu Bakar? Menunjukkan mereka lebih butuh, kita doakan. Ini ada juga sebetulnya juga dalil yang sangat jelas bahwasanya kita dengan mereka walaupun adalah orang salih seperti levelnya Abu Bakar, Rasulullah bahkan tetap doanya Allahumma ighfir lahu, bukan meminta tapi mendoakan mereka. Semoga yang kami sampaikan bermanfaat. Jazakumullahu khairan katsiran atas waktunya, karena sudah Isya. Mohon maaf apabila yang kami sampaikan ada bahasa yang kurang jelas, ada bahasa yang kurang baik. Demi Allah, tidaklah kami sampaikan ini melainkan karena cinta kami kepada masyarakat jenengan semuanya, kepada yang hadir, dan tidak kami menyampaikan karena kami harus menyampaikan al-haqqu huwal haqq, adalah kebenaran dan itulah sesuatu yang benar. Fal haqqu indallah, dan kebenaran di sisi Allah. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.